Hai guys, selamat bertemu di vlog Mak Paima channel ya guys. Hari ini Mak Paima nggak masak ya. Hari ini Mak Paima ada kunjungan ke Cilangkap ke tempat kakak saya, yaitu abangnya suami saya. Jadi kita sedang perjalanan ke Cilangkap. Hari ini ada acara jadwal ya, kumpul keluarga ya. Soalnya Eda saya mau datang ke sana karena dia baru melahirkan. Jadi biasanya kalau boru ya atau anak perempuan yang sudah lahiran, dia akan berkunjung ke rumah tulangnya ya, tulang anaknya, yaitu kami, saya, suami saya beserta abang suami saya yang di Cilangkap. Jadi hari ini kita nggak mancing ya guys ya, atau tidak memasak ya, soalnya memang hari ini ada acara keluarga. Oke guys, ikutin terus ya perjalanan kita ke sana ya. Bye bye. Hai guys, sekarang kita masih di jalan ya menuju Cilangkap. Ini macet banget sekarang nih. Bersama saya dengan Teng Eng. Ini dia jagoannya. Hai. Halo guys, saya suaminya Mak Paima guys. Udah tahu kali guys. Kita mau jalan ke rumah abang guys, Cilangkap, ada acara keluarga nih. Karena bulan mau datang, dibilang mau ke rumah tulangnya. Ikutin guys ya. Tepatan memang abang saya itu kan paling besar, saya nomor 2. Jadi Tuh ada acara apa? atas kelahirannya ini anaknya Boto itu mereka mau berkunjung nih ke tempat abang nih selaku tulang yang paling gede. Jadi kita yang ke sana dah gitu. Dan lagi pula rumah kita yang jauh ya, mereka yang paling dekat nih gitu. Ikutin guys ya. Macet loh guys, aduh. Kita kan hari ini kan hari Sabtu ya. Kelihatan cewek pakai topi. Cewek Kalau yang ini cocoknya untuk mama nih mobilnya. Ya hari segini. cowoknya. Masa cowok sih Pakai bang? topi dia. Oh, yang ininya cowok. Cakep nggak guys? Ini rambut baru saya loh guys. Tau nggak? Tadinya ini rambut saya udah panjang, tapi karena si copit-copit ini ya, saya jadi takut ya untuk keluar, untuk nyalon. Ini potong sendiri guys, tuh lihat. No. Guys, saya juga pakai topi lah guys. Soalnya, Potong sendiri ya soalnya guys. istri pakai kacamata guys, aku ya pakai topi lah guys. Ya kan, Jadi- tetapi tetap kita pakai masker ya guys ya. Kalau saya pakai masker terus guys, hilang kecantikan saya yang hakiki. Jadi inilah hasil potongan rambut saya. Saya potong sendiri guys, lihat di YouTube ya. Jadi saya takut ya gara-gara ini si corona ini guys. Jadi ya udahlah seadanya. Tapi ya lumayan lah hasilnya ya guys ya. Pendek. Nah, ini pakai topi cowboy ya. Cowboy. Guys, udah jam kayaknya udah mulai nggak macet ini guys. Macet, apanya nggak macet ini, aduh. Welcome to the jungle, deng, tongonon. Ini ada kopi nggak tadi? Coba lihat. Pak Bos mau minum kopi ya. Ini kopi buatan saya. Kopi hitam dicampur dengan susu. Jadi si kopi ini karena bubuknya banyak, saya saring. Jadi ya bolehlah diminum. Jadi karena kondisi ya saat ini juga sudah new normal ya guys ya. Tetapi alangkah baiknya kita selaku kepala rumah tangga yang suka kopi lebih bagus konsumsi sendiri, bawa dari rumah ya guys ya, daripada kita beli dari luar ya. Karena ini lebih terjamin ya. Apalagi buatan saya. Iya, apalagi ini dibuat sama istri nih, ya kan, persiapan kita. Jadi
kalau misalnya bermacet ria juga kita inilah ya ngopi biar jangan nggak ngantuk. stres lah ya di jalan dengan kemacet rianya gitu. Oke, guys, mari guys. Lihat guys, saya bawa sisir sasak. Saya udah lama ya guys, udah lama nggak nyalon. Saya sebenarnya bisa nyalon, saya bisa make up ya, cuma gara-gara kasus covid ini ya, jalan. Benar untuk kopi itu. Sumpah deh. Cuman karena kasus covid ini salon saya nggak buka. Saya buka salon pribadi ya di rumah ya, kecil-kecilan deh ya cukup untuk beli bawang, cabai ya, untuk menambah kebutuhan dapur. Tapi karena virus corona ini saya jadi tutup deh. Jadi untuk supaya saya jangan kangen dengan saya yang suka nyasak-nyasak, ngacak-ngacak rambut orang, saya selalu bawa sisir sasak. Ini nggak tahu fungsinya buat apa untuk sekarang. Saya hanya untuk membuat poni saya ganja aja dulu guys. pakai bantal guys. Bentar guys, udah ribet nih guys. Aduh guys, lihat nih guys. Oh my god. Serem. Kalau kita hari ini kurang jelas ya guys, kurang ini arah tujuannya, tapi nggak apa-apa dah. Kita ngeplok aja ya, seininya, adanya saja ya, supaya setiap Sabtu Minggu itu saya usahakan saya buka, atau setiap Sabtu Minggu itu saya usahakan saya upload ya, saya buat konten gitu ya. Walaupun hari ini saya nggak masak. Saya itu guys ya, biar saya kasih tahu ya. Ntar dulu. Saya itu guys ya, biar saya mau ngasih saya itu guys ya. Beginilah guys, kalau saya hari ini saya nggak masak karena memang ada acara, dan untuk konten hari ini ya seadanya aja ya. Apa yang saya suguhkan hari ini memang tidak ada mengena dengan memasak. Kalau saya itu tadinya saya nggak bisa masak ya awalnya. Saya bisa masak itu setelah umur saya kira-kira 14 tahun. Itu pun gara-gara situasi yang membuat saya belajar masak. Jadi dulu ibu saya meninggal di usia saya masih 13 ya. Itu kalau nggak salah kelas 6 SD. Dari saya kecil saya tidak pernah namanya megang penggorengan, tidak pernah terjun ke dapur. Saya kalau ke dapur itu ya, ke tempat masaknya ibu saya hanya ke sana kalau saya lagi nyolong ikan yang digoreng ibu saya. Selebih saya nggak pernah nginjak dapur ya. Saya nggak pernah memasak, yang artinya melakukan hal-hal kecil seperti cuci piring, saya tidak pernah. Jadi suatu ketika ibu saya meninggal ya. Ibu saya meninggal karena kena komplikasi ya, komplikasi di ininya, di tubuhnya. Jadi saya tinggal itu bertiga sama ini saya, sama keluarga saya. Jadi saya ceritain sedikit ya. Saya 2 bersaudara ya tadinya ya, laki-laki abang saya dan saya. Jadi kami tinggal di rumah itu berempat, saya, abang laki-laki saya, ya abangnya laki-laki ya, abang saya, ibu saya, dan papa saya. Jadi ketika ibu saya meninggal, tinggallah kami bertiga. Yang saya ditinggalkan dalam posisi memang lagi masa-masa puber ya. Jadi memang saya waktu itu masih lagi betul-betul berkembang ya, sebagai seorang gadis ya yang baru puber, tapi tidak bisa melakukan apapun guys. Sementara saya cuma punya abang laki-laki, saya tidak punya kakak ya. Jadi ketika ibu saya meninggal, seperti kehilangan satu hal yang hilang dalam tubuh ya, seperti cacat seperti itu. Kenapa? Tidak pernah menyapu, tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Nah ketika ibu meninggal, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar. Saat itu
di bulan-bulan pertama sampai di 6 bulan pertama yang masak di rumah itu abang saya. Jadi saya kan waktu itu kan kelas 6 SD kan ibu saya meninggal ya, pas saya lagi ujian panas. Ketika ibu saya meninggal beberapa bulan kemudian kan saya masuk SMP, jadi abang saya SMA. Jadi waktu saya SMP, saya masuk pagi, jadi abang saya masuk siang. Jadi abang saya tuh kalau saya masuk pagi, dialah yang masak ya, masak ketika saya pulang sekolah, makan sudah ada di meja makannya, dan dia masak untuk sampai makan menu kita untuk malam. Jadi saya tidak melakukan apa saat itu. Yang cuci baju papa saya, yang mengikat rambut juga papa saya ya. Maaf kata pun kalau umpamanya sesuatu hal yang mengenai hal-hal soal wanita, maaf kata seperti pembalut, yang beli itu papa saya guys. Jadi memang saat itu memang gimana ya, saya merasa memang ya seperti tidak berguna ya saat itu, tidak bisa melakukan apapun. Nah satu ketika entah bagaimana ceritanya, abang saya dijadwalkan masuk pagi juga gitu ya. Jadi semua kami masuk pagi, nggak ada yang masuk siang. Jadi mau tidak mau saya harus bisa masak juga gitu saat itu. Jadi saya belajar masak, belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau belajar mengerjakan pekerjaan rumah mungkin gampang ya, nyapu gitu ya. Tapi kalau belajar masak kan perlu sesuatu sesuatu yang keahlian gitu. Jadi satu ketika saya belajar masak, saya ketumpahan minyak goreng guys di paha saya. Sampai sekarang saya sangat ingat itu. Saya sampai 2 minggu tidak masuk sekolah ya saat itu ya waktu SMP. Karena ketumpahan minyak goreng. Jadi itulah yang membuat sampai sekarang saya ingat akan hal itu ya. Itu yang membuat saya sekarang bisa memasak ya. Jadi memang memasak ini memang satu ada niat ya. Kedua memang diwariskan ya dari ibu saya. Ibu saya itu almarhum jago sekali masak. Ibaratkan kata kalau rumput bisa dimakan, bisa dimasak sama dia. Saking dia jagonya masak gitu. Jadi memang ada penyesalan tersendiri saat ibu saya sebelum meninggal, saya tidak melakukan apapun ya, tidak belajar. Tapi karena memang kata orang buah ya jatuh tidak jauh dari pohonnya ya seperti itu. Akhirnya nurun. Mungkin tangan saya ini yang kidal ini tangan kidal ya guys ya, karena kita pakai kamera depan seolah-olah kan sebenarnya ini kidal. Tangan kidal saya ini yang membuat saya bisa masak ya. Jadi memang itulah asal mula saya untuk awalnya saya bisa masak gitu. Nah lambat laun tahun berganti tahun saya sudah selesai sekolah, saya pergi merantau ya. Nah di perantauan juga saya kerja di restoran guys ya, kerja di restoran hotel ya sebenarnya ya, villa-villa seperti itu, tapi dia ada restorannya. Jadi saya kerja di bagian restorannya ya guys ya, ngantar-ngantar makanan ya, pramusaji ya namanya ya. Jadi secara tidak langsung saya tahu ya gimana cara memasak. Nah setelah itu saya juga diterjunkan di dapur ya, dapur restoran. Jadi itu yang membuat pengalaman saya ada dalam memasak. Jadi kalau saya menyuguhkan konten masak-memasak memang karena hobi ya guys ya, bukan karena hanya saya ingin buat konten saya bisa masak, enggak. Memang saya bisa lah sedikit ya masak gitu. Jadi apa yang saya tahu, pengetahuan saya coba deh dan share ya sama teman-teman. Oke? Jadi itulah berkarolota kita siang hari ini sebelum perjalanan kita ke Cilangkap ya guys. Oke, ikutin kita terus ya, jangan bosan-bosan dengan Mak Paima channel ya guys ya. Beginilah Mak Paima ini guys ya. Kalau Mak Paima ini mah gimana ya, dibilang santai-santai, dibilang juga enggak ya. Apalagi kita kan belum memiliki anak, jadi kemana-mana selalu berdua kayak pacaran ya guys ya. Iya kan Pak Paima? Iya mah. Jadi kita berdua ini kemana-mana selalu berdua ya, ke sana berdua, mancing berdua gitu. Ya ginilah kalau kita belum memiliki momongan ini guys, tahu nih kapan nih Tuhan izinkan kita untuk ada momongan ya di rumah. Ya saya doakan juga teman-teman di rumah juga selalu bahagia ya sih ya. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita harus bahagia selalu karena tetap bersyukur ya, karena itu rancangan Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Bersyukurlah senantiasa. Oke? Kita sudah memasuki area Keranggan ya, tepatnya menuju Pondok Ranggon. Itu adalah pemakaman umum ya, pemakaman umum lumayan besar di daerah Jakarta Timur ini. Nanti kita
saya akan tunjukin deh pemakaman Pondok Ranggon bagi teman-teman yang di sana, yang di rumah, yang tidak tahu tempatnya. Saya akan tunjukkan ya. Karena saya yakin ya, teman-teman saya di sini tidak semua orang Jakarta. Pasti ada juga orang luar yang tidak tahu Pondok Ranggon itu apa, gitu ya. Karena sebagian juga jenazah yang korban ini Covid ya? COVID-19 itu dibawa di sini di Pondok Rangon. Tapi tempatnya itu khusus dibuat untuk pemakamannya, guys ya. Untuk DKI pemakaman Pondok Rangon ini ya salah satu untuk pemakaman umum jenazah COVID-19 ya. Cantik banget ini dibinanya. Ya guys ya, area Pondok Ranggon ya, lumayan rame. Kita akan ke kiri nih, ke Pondok Ranggonnya, tempat TPU-nya. Karena mau ke rumah kakak saya atau ahadoli saya atau ipar saya ya, kalau bahasa Indonesia, kita akan melewati Pondok Ranggon untuk menuju rumahnya ya, ke daerah Cilangkap ya. Lumayan rame nih. Begini nih yang kita takutin nih kalau lagi musim-musim virus begini nih. Banyak banget orang ya. Kita juga keluar, guys. Kita nyalain orang banyak, kita aja keluar, guys. Iya, kita sih jugul-jugul guys. Emang lah, guys ya. Orang lain yang disalahin, kita aja keluar. Udah loh, guys. Sorry ya, guys. Kita memasuki daerah Pondok Ranggon ya guys. Tempat TPU, pemakaman umum. Saya tunjukin nih. Sebelah kanan kita ini itu area pemakaman ya guys. Ini pemakaman ini salah satu pemakaman terbesar ya di Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Ya. Ya, jelas ya. Dan sepanjang jalan ini tuh pemakaman di sebelah kanan ya. Kelihatan nggak ini? Tuh kan pemakaman umum. Ini panjang ini guys. Nah, ini panjang ini guys. Kayak mutar begitu. Jelas nggak ya? Kelihatan kan? Tuh. Luas ya guys. Oke guys ya, sudah selesai untuk ininya ya, daerah pemakamannya.